dengar ada suara. Nah kalau suara kita tahu nih perempuan atau laki-laki, ada suara perempuan yang kayak teriak tolong tolong, kayak perih gitu. Aduh badan saya perih banget gitu kan ya. Dan halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel kita di Mata Astral. Kali ini tim Mata Astral akan membahas kembali salah satu tragedi yang sangat mencengangkan yang terjadi setelah tragedi Trisakti. Salah satu lokasi yang menjadi saksi bisu hingga sekarang adalah Mall Klender. Dulunya dikenal sebagai Mall Jogja Klender atau Plaza Jogja, merupakan mall yang sangat ramai pada masa itu. Memuncaknya kerusuhan pada Mei 1998 menjadikan Mall Klender sebagai sasaran dari penjarahan yang pada saat itu sampai memakan banyak korban. Pada saat penjarahan dimulai, mereka berbondong-bondong masuk paksa ketika melihat ada celah dari pertahanan yang diberikan oleh petugas setempat. Para penjara memulai aksi mereka di dalam. Di dalam mall tidak hanya ada para penjara, namun ada pengunjung dan juga pegawai toko yang sudah terjebak karena sudah terlalu ramai yang memaksa masuk. Namun, tiba-tiba ada sebagian yang memulai aksi bakar-membakar. Tanpa diketahui, Mall Klender sudah digembok dari luar, menyebabkan mereka terkurung di dalam. Api perlahan mulai membesar, asap mulai mengepul, mengisi setiap lorong dan ruang hingga keluar Mall Klender. Ada yang mulai pingsan dikarenakan asap yang terlalu banyak, ada yang berusaha loncat keluar dari gedung mall yang memiliki 6 lantai tersebut. Kurang lebih 400 orang terpanggang api di Mall Klender, dari balita hingga orang dewasa yang menjadi korban dari teror ini. Nah, untuk mengenang tragedi Mei 98 ini, saya dan tim coba mengunjungilah Mall Klender ini, mau ngeliat situasi sekarang tuh seperti apa gitu kan. Ternyata ada perubahan yang gede banget di mall ini, jadi seneng lah liatnya gitu. Rame banget ini mall, terus kayak ngerasa nyaman banget di mall itu. Sebenarnya tujuannya pengen belanja sih. Di sana pada saat lagi keliling-keliling, tiba-tiba seperti ada panggilan gitu loh. Tiba-tiba ngelihat, saya berusaha untuk menahan sih sebenarnya, untuk menahan tidak melihat kembali apa yang udah terjadi gitu loh. Tapi karena ada panggilan, sebenarnya ada kayak teriakan-teriakan yang sangat nggak enak banget dan sangat-sangat mengganggu gitu. Sebenarnya dari awal datang itu nggak ada rasa apapun gitu. Memang baunya tuh emang udah beda gitu, kecium gitu kan. Emang beda banget, bener-bener bau angus banget gitu ya. Kalau bener-bener mau dirasain gitu loh. Tapi kalau misalnya hanya sekedar datang aja, biasa aja gitu. Tapi karena ada teriakan itu dan itu bener-bener masuk banget ke telinga gitu ya. Jadi nggak bisa menghindar gitu loh. Tiba-tiba semuanya ngumpul jadi satu. Ngumpul jadi satu dalam artian itu flashback itu pelan-pelan udah mulai ke capture di kepala. Udah mulai berasa. Semuanya udah mulai berasa itu. Teriakan itu sebenarnya mulai dari lift sih sebenarnya. Itu berasa banget gitu ya. Kemudian flashback yang pertama itu saya ngelihat di luar itu banyak sekali orang ngumpul. Banyak banget di depan mall itu orang ngumpul. Itu sebenarnya mereka awalnya pada nggak bisa masuk. Mereka mencoba untuk memaksa masuk kondisi pada saat itu gitu ya. Nah ini nih sebenarnya saya nggak tahu ini provokator atau bukan gitu ya. Itu kayak ada teriakan untuk suruh masuk gitu loh. Bener-bener berasa banget di flashbacknya ini. Kemudian aku juga ada dengar suara tembakan pistol gitu ya. Itu kayak seperti tanda mereka untuk masuk ke dalam mall gitu. Nah, di sini mereka itu udah berhasil nih untuk menembus pertahanan petugas. Sebenarnya petugas udah berusaha banget untuk nahan si warga-warga ini untuk nggak masuk ke dalam mall. Mereka mau menjarah lah ya istilahnya seperti itu. Nah, dan pada saat mereka udah masuk ke dalam, mall, mereka itu nggak cuma di lantai 1 doang, di lantai dasar ya. Mereka berusaha untuk naik ke atas. Bener-bener mereka berusaha untuk naik ke atas tuh lewat tangga tuh banyak banget gitu ya. Di bawah memang ada, tapi mereka juga berusaha untuk naik ke atas gitu. Nah, pada saat penjarahan sedang dilakukan, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba banyak sekali orang yang nyalain api di bawah, di lantai dasar itu lebih tepatnya. Nah, karena udah banyak orang yang ada di atas dan mereka nggak sadar nih, api itu udah ada di situ, udah gede gitu. Dan tiba-tiba aja
pintu tuh terkunci dan itu cuma satu-satunya pintu keluar sebenarnya. Pada saat itu kondisi juga ini flashback ini di mall itu gelap. Ini agak gelap ya. Saya lihatnya ini agak bener-bener agak gelap gitu. Nggak tahu memang listriknya dimatiin atau apa gitu. Tapi kondisi memang masih ada pegawai toko, kemudian ada pengunjung hanya sedikit gitu karena pada saat itu juga kerusuhan gitu ya, situasinya benar-benar istilahnya mall ini mau ditutup pada saat itu. Mereka ini nggak sadar kalau di bawah itu udah banyak banget api gitu ya. Nah mereka sadarnya pada saat mulai berasa asap, itu nggak enak gitu. Nah di sini banyak sekali flashback dan aku ada ketemu beberapa makhluk astral gitu ya. Ada beberapa makhluk astral yang masih bisa diajak komunikasi dalam artian potongan-potongan cerita yang mereka gambarkan seperti itu. 80% susah mereka untuk berbicara sebenarnya. Nah di sini kondisinya pada saat api menyala mereka itu udah nggak mikir untuk kayak gue tadi ngambil apa nih ya, dan sekarang pikiran mereka beralih bahwa gimana caranya untuk keluar gitu loh. Yang ngejarah juga di situ gitu loh. Jadi memang ini sepertinya sudah direncanakan gitu ya untuk kejadian seperti ini gitu. Terlihat seperti direncanakan. Nah, tuh kalimatnya lebih bagus kayaknya. Dan pada saat mereka berusaha untuk keluar, itu tuh nggak ada jalan keluar sama sekali. Mereka lari sana, lari sini. Ini bener-bener saya bener-bener ngerasain kisruh banget di dalam situ tuh, bener-bener rame banget karena udah padat banget. Ada yang jatuh, ada yang keinjek-injek, ada yang sebelum kehabisan oksigen udah pingsan karena keinjek gitu, karena didorong-dorong, liftnya udah macet segala macem, kemudian tangga itu juga udah penuh gitu ya. Nah di atas juga penuh, ada yang berusaha untuk meloncat. Mereka beradu keberuntungan lah, mungkin mereka berpikir loncat juga mungkin gue masih bisa hidup gitu kan ya, bisa jadi gitu. Cuman ya mereka berusaha, insting mereka untuk bertahan hidup tuh muncul gitu. Nah di sini pada saat saya lagi flashback seperti itu, dan kemudian ada juga nih sosok lain lagi yang berusaha untuk keluar tapi nggak bisa. Dan sosok ini adalah seorang anak laki-laki, masih remaja, masih kecil gitu, biarpun udah gosong gitu ya, tapi memang postur tubuhnya juga nggak terlalu tinggi, masih kecil. Saya bisa bilang remaja SMP lah mungkin gitu ya. Dan dia ini memang sengaja kesini sebenarnya untuk beli barang tadinya gitu kan. Tadinya memang sengaja untuk beli barang gitu loh. Memang dia mungkin pengen beli baju sama pengen beli sepatu gitu. Karena yang saya lihat juga biarpun udah kebakar masih ada sisa sedikit baju dan juga sepatu yang dipegang sama sosok ini. Di sini bener-bener ini sebenarnya flashback yang agak sulit. Ini kayaknya sepertinya satu-satunya flashback yang aku pengen keluar dari situ, karena yang pertama maaf, ini baunya sangat menyengat sekali. Ini bau terbakarnya itu bener-bener berasa banget di hidung gitu ya, mual banget, bener-bener mual banget, bau darah gitu ya, bau daging kebakar. Beda ya kalau kita ngebakar daging sapi atau daging ayam seperti ini benernya baunya bener-bener bau angus banget, bener-bener berbeda sekali gitu ya, bener-bener fresh gitu. Dan ada beberapa yang saya lihat gitu ya, sampai kulitnya itu udah kayak kebakar semua gitu loh, tinggal kayak sisa ada, sampai kelihat tulang-tulangnya itu tuh bener-bener kelihatan gitu. Ada balita juga kebakar gitu. Dan ini ada satu, saya ngelihat bapak-bapak dia berusaha untuk ngangkat anaknya di atas gitu loh biar dapat oksigen, karena dia aja udah kesusahan gitu kan. Dia berusaha, intinya dia pengen anaknya itu tetap mendapatkan oksigen gitu. Nah tapi kenyataannya anaknya ini meninggal duluan karena asap yang udah menggepul tuh sampai udah hitam banget di sini, bener-bener berasa. Saya pada saat di situ juga bener-bener sesak banget napasnya, bener-bener nggak enak gitu. Dan setelah anaknya meninggal nggak lama mereka pun meninggal yang ada di situ, dan kondisinya ada di sekitar tangga juga gitu, karena tangga tuh benar-benar penuh sampai akhirnya nggak bisa kemana-mana gitu. Mereka benar-benar terkepung gitu ya. Ini benar-benar kebakarannya luar biasa sekali dan benar-benar nggak enak banget rasanya karena bau amis yang sangat luar biasa.
bau kebakar yang sangat luar biasa sekali. Saya ketemu sama sosok, dia itu ngakunya seorang ayah gitu. Sosok ini tidak ada rencana untuk menjarah sebenarnya. Dia bercerita kalau dari potongan flashback yang saya dapetin dari si sosok ini, dia tuh sebenarnya kesini untuk cari anaknya. Dia nggak ada keinginan untuk ikut menjarah seperti itu. Dia pengen suruh anaknya pulang, tapi dia itu ngerasa anaknya ada di dalam. Dia itu mau narik anaknya keluar ceritanya. Ternyata salah, anaknya itu nggak ada di dalam mall gitu. Dan dia tuh nggak sadar gitu. Tahu-taunya dia ini kebakarnya ada di daerah tangga sekitar lantai 3, itu di dekat tangga. Itu kebakarnya di situ. Nah ini selanjutnya ada sosok yang saya sebenarnya sih takut gitu ya, karena sosoknya sangat rusak sekali. Ini dari badan, muka, sampai semuanya itu benar-benar hitam gitu. Terus kayak dia ini menampilkan sosok dia di aku itu sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena ini benar-benar badan dia tuh benar-benar badan melepuh gitu loh. Dan itu benar-benar sangat melepuh sekali itu, dan baunya luar biasa sekali. Dan dia ini, sosok ini kehilangan satu tangan sebelah kanan. Dia ini minta tolong untuk dicarikan tangannya sebenarnya. Cuman pada saat si sosok ini ketemu gitu, sebenarnya di kiri kanan, di belakang, samping segala macam tuh emang banyak sekali sosok-sosok yang datang gitu ya. Kalau saya mengiyakan gitu ya, kalau saya mengiyakan untuk membantu, saya yakin sekali pasti banyak sekali makhluk astral yang bisa tiba-tiba muncul. Karena jujur saya bukan tidak mau membantu, karena saya pernah dikasih tahu untuk jangan menjanjikan apapun gitu ya, selain mendoakan sosok-sosok ini gitu loh, apalagi seperti korban-korban seperti ini. Lebih baik saya mendoakan saja daripada saya membantu seperti itu. Karena pada saat menjanjikan itu saya pernah dikasih tahu gitu ya untuk tidak menjanjikan apapun, karena itu cukup berbahaya gitu ya. Karena ibaratnya kita akan terus dikejar gitu loh. Nah di sini banyak sekali juga aku melihat sosok yang sangat cukup mengerikan sih ya menurut aku ya, karena ada yang badannya setengah hilang gitu, yang kakinya hilang, ada yang cuma tangan doang. Sampai pada saat di kalender ini aku ngerasain di kaki aku tuh ada yang nyengkram gitu loh, dan itu kayak cuma 2 tangan doang. Dan 2 tangan doang. Terus juga di kaki sebelah kiri juga ada yang badannya cuma setengah gitu ya, badannya cuma setengah tuh benar-benar nyengkram juga. Di sini jujur agak susah sebenarnya membedakan mana pria, mana wanita gitu ya, karena kondisi mereka tuh udah hancur gitu loh, udah hangus, benar-benar hangus terbakar. Dan ini sebenarnya berat sekali gitu, karena sebenarnya ini yang paling parah saat ini itu ada di tangga sebenarnya gitu ya, karena benar-benar masih berasa banget. Dan juga di basement ini benar-benar berasa banget. Dan flashback ini lebih banyak dan lebih mudah ditangkap pada saat saya berada di basement, karena di sini juga energinya masih terasa gitu kalau mau benar-benar dirasain gitu ya. Tapi karena tadi udah ada triggernya, ada mendengar teriakan-teriakan seperti itu, jadi saya udah nggak bisa lepas lagi dari flashback ini gitu loh. Saya sebenarnya berusaha untuk meminimalisir agar tidak terlalu dalam melihat apa yang terjadi di flashback itu. Cuman sudah terlanjur ya, nggak bisa. Dan di bawah sini juga, di basement juga saya dengar ada suara. Nah kalau suara kita tahu nih perempuan atau laki-laki. Ada suara perempuan yang kayak teriak tolong kayak perih gitu. Aduh badan saya perih banget gitu kan ya. Dan di tangga juga sebenarnya pada saat saya flashback ada satu yang seperti saya ada di posisi dia, bener-bener panas banget gitu. Apalagi pas ini saya lagi pakai jaket gitu, lebih berasa panasnya lagi gitu kan. Dan itu bener-bener berasa, saya udah nggak tahu nih, kulit saya tuh kayak
nggak tahu ini gatel atau apa gitu, yang jelas ini tuh bener-bener nggak nyaman banget dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Ini kalau memang mau benar-benar dirasakan gitu, dan ini benar sedih banget. Tragedi ini saya cuma bisa lihat dari flashback aja. Saya juga sebenarnya nggak tahu cerita persisnya seperti apa, ini hanya mendapatkan potongan-potongan cerita aja dari flashback yang bisa saya dapatkan di sini. Saya sedih banget jujur. Saya kasihan itu, kemudian amarah saya juga udah campur aduk di dalam situ pada saat flashback itu datang gitu ya, karena melihat anak kecil yang terbakar badannya gitu kan ya, teriak-teriak, ada yang teriak minta tolong untuk dibukakan pintu, kayak tolong ma, buka pintu. Mereka meneriakkan mamanya untuk dibukakan pintu karena pintu kan sudah digembok gitu. Jadi saya nggak bisa bayangin deh kalau memang berada di situ, apalagi banyak sekali saksi mata yang mungkin sampai saat ini hidup, yang mungkin mereka pun susah untuk menceritakan kembali kejadian seperti itu meskipun mereka hanya melihat dari luar saja gitu kan ya. Nah, perbandingannya nih 2014 lalu aku pernah nih datang ke Mall Klender nih ya, dan yang sekarang tuh udah ganti nama jadi City Plaza Klender. Nah, kondisi mall sekarang ini jauh lebih baik, benar-benar berbeda banget. Mulai dari energi yang bisa saya rasakan gitu, hingga penampakan yang kelihatan gitu ya. Kalau itu benar-benar difokuskan seperti itu, sudah jauh banyak berkurang ya. Memang masih ada sisa dikit lah energi di sana gitu, dan korban kebakaran pun yang dapat dirasakan sama aku tuh udah dikit banget gitu, nggak terlalu banyak gitu ya. Dan justru hal-hal kayak gitu nggak bikin saya takut untuk ke mall ini gitu, karena kita kan selama ini membayangkan bahwa oh Mall Klender nih serem gini, tapi itu sudah bisa dihilangkan gitu kalau kalian pengen coba datang ke Mall Klender ini. Nggak ada salahnya untuk coba datang sekali dulu gitu. Dan jujur mall ini bagus banget dan nyaman, itu yang paling penting ya. Itu buat hangout sama teman-teman, kemudian kumpul sama keluarga, itu juga udah oke lah di situ. Dan yang pastinya hal-hal mistis itu sudah sangat-sangat berkurang jauh gitu. Jadi sebelum kita pulang juga kita mendoakan nih ya pada para korban agar selalu mendapatkan kedamaian hati, dan juga keluarga yang pasti selalu berjuang untuk mendapatkan keadilan ya dari tragedi ini. Jadi sekali lagi semoga akan ada titik terang nih secepatnya dan keadilan bagi para korban gitu ya. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang udah menyaksikan Mata Astral. Selalu support kita dan semoga kita bisa memberikan lagi informasi-informasi yang lebih baik lagi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel kita. Sampai jumpa!